Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zibi Nurhaliza dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya sintesis protein. Rantai DNA yang mengandung gen untuk mensintesiskan protein. Gen memiliki daerah permulaan yang disebut promoter region dan daerah akhir disebut terminator region. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Nah, saya akan menunjukkan alat peraga yang sudah saya buat. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai ketika mRNA polimerasa menempel pada promotor gen. RNA polimerasa kemudian membuka untai rantai ganda DNA dan juga menyusun nukleotida. Nukleotida RNA membentuk RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Proses penyusunan RNA di sepanjang untas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi. RNA duta yang dihasilkan akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA berperan sebagai cetakan protein. Seperti yang kita ketahui, mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Aturan memasangkan basa nitrogen adenin dengan urasil, urasil dengan adenin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subkecil terikat mRNA. Ribosom subkecil ini akan bergerak dari arah start codon ke arah stop codon. Ketika sudah menemukan kode AUG, tRNA yang membawa asam amino pentionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Lalu ribosom subbesar akan datang dan terikat pula bersama ribosom subkecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subbesar memiliki 3 daerah, yaitu A, E, dan P. Untuk mengetahui apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat dari tabel trimpet tersebut. Jika pada mRNA kodon AUG, asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A dan lalu ikatan peptida akan terbentuk dari kedua asam amino pada daerah P. Saat ribosom pindah ke trimpet kode lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam amino akan berada di daerah E yang bersiap untuk keluar. Siklus ini berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu stop codon berada di daerah A. Kodon dikenali oleh protein yang dikenal sebagai faktor pelepas. Saat faktor pelepas memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dan ribosom akan terpisah untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.